Astagfirullah, seperti ada yang meniup telinga saya di bagian kiri. Astagfirullah. Wow, suasananya ekstrim. Bulu kuduk saya berdiri semua, kawan. Astagfirullah. Wow, anginnya kencang. Oh, siapa tahu ngasih nomor. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau bisa JP nanti bisa JP bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Di samping-samping depan, wah luar biasa. Wes, istimewa woy. Jos. Suara anu. Suara apa? Parani tenan. Ya, Cakung sing panik cakung malan. Nek iki anu, koyane sing dorong kae aku pas mung merem di oleh iki aku. 68. Mas, abot mas. Hmm? Abot sikile. Bisa abot. Nanti. Amet. Mesin mas. Pemirsa, peserta kita ini kram ya, kakinya nggak bisa bergerak. Di detik-detik terakhir itu lilinnya sempat mau redup mas, kayak ketiup angin di pinggir pantai, kenceng banget airnya, itu anginnya. Terus saya melihat itu ada sosok, entah itu orang atau apa. Saya mau ngucap tuh nggak bisa, mau diri nggak bisa, kaki itu kayak ada yang megang. Lemes Iya, gitu ya. lemes, berat kayak ada yang megang. Itu ada orang tinggi besar, itu pas di tengah-tengah pohon itu mas. Itu kayak orang kalau rambutnya panjang, tapi kayak orang nggak keramas pakai sampo 1 tahun. Gibal. Iya betul. Itu ada suara kayak gelas pecah pak, kayak gelas pecah di sebelah barat pohon. Kayak ada yang nimpuk dari atas. Kalau suara-suaranya emang banyak. Ada kayak rayap memakan kayu. Tapi yang saya heran, saya itu melihat kejauhan nggak ada pohon yang bergerak. Tapi di situ anginnya kencang banget. Sampai saya bingung ketet nutupi lilin supaya nggak mati, kesana kemari. Ya ini maaf kalau saya disuruh lagi lain kali di tempat ini, saya mohon maaf. Saya angkat tangan. Kalau di tempat ini saya angkat tangan. Intinya Bener, tadi Mas. kalau bisa lari ya. Lari pak, bener. Kalau saya bisa lari, saya menghabiskan rokok 1 batang itu saya udah lari pak. Tapi nggak bisa, kuping saya itu panas. Kuping sebelah kiri itu panas pak, kayak kena api, kayak diselomot pakai korek ini, panas. Ya pesan saya kepada semua saja yang merasa kalau ini cuman settingan, silahkan coba sendiri. Jangan hanya ngomong di belakang, silahkan coba sendiri. Kalau ada yang bilang alam gaib nggak ada, silahkan datang sendiri, coba uji nyali di sini. Di Matang Tembung Boyo. Selain di sini, pernah mengalami hal yang paling dahsyat? Biasa pak, yang paling dahsyat di sini pak, saya pak. Bener. Cuman di sini yang paling dahsyat pak. Saya kalau setiap malam, orang kerjaan saya sopir. Setiap malam saya lewat di kuburan dan jangan, bahkan tidur di tengah hutan pun saya pernah pak. Tapi nggak setakut seperti malam ini, bener. Aku lihat kok tangannya basah. Lah kayak metu arep Tahu Mas, tahu ya Mas. Ini pemirsa celana pemirsa. Ada dilebok ya. YouTube. Aduh ya Allah. Astagfirullahaladzim. Ngeten Mas, terus terang Di sana. Cerita. di penging metu to. Sik, mboten. Sampeyan Jangan cerita agak dekat, Mas. apa saja Mas dirasakan mbek mlaku kowe. Oh, tadi ada suara. Tapi entah di mana itu, dari atas apa pohon apa enggak tahu. Suara apa? Suara ya kayak pohon jatuh apa itu. Terus ada angin kenceng, dingin. Dinginnya minta ampun, terus ya gitu. Saya cuma diam wiritan gitu. Iya Mas. Kok bisa sampai
terkencing-kencing di celana itu. Sensor wegah kowe. Itu ora, Mas, kan ini cuma tanya. Kencing celananya apa lihat sesuatu? Blas. Oh enggak. Betul. Tapi cuma suara. Jadi koyo batang jatuh, Nggih, kayu jatuh itu ada. ning nek sing nyata niku angin. Pripun angin? Angin nu adem terus mboten. Asal metu kok area, aku tak rampung leh nguyuh kene sih. Selamat Anda bernyali besar. Lek Nguyuhe wedine kok ora mboten. ngetokne manuk. Mboten. Lah nek enten tempat kaya ngono ora tak sisane. Jadi Mas Teguh ini sangat bernyali tinggi ya. Dia itu Nek kau ngendine gelem ning ojo. merelakan Tenang. kencing di celana itu daripada dia keluar dari kotaan itu ya. Ngeten Mas, engko dirampung niki ora metu ae ora tak nguyuh sik ya. Ora sah. Ya senanu tak empete sisan. Lah ora oleh lagi lekasi kroso nguyuh lah kowe. Ngombe es teh mau. Lah mbok sumpah. Perempuan menangis. Setelah itu ada perempuan ketawa. Hihihi seperti apa itu? Kuntilanak ya. Nah, setelah itu tidak lama kemudian kita melihat di depan saya itu bunyi whoosh, gitu tuh tinggi putih gitu. Terus akhirnya saya tidak kuat, akhirnya lari. Akan lari tidak bisa, akhirnya saya jatuh begitu. Yang saya rasakan seperti itu. Sampai sekarang gimana Pak? Rasa takut sudah hilang? Sekarang sudah agak mending. Tadi sempat kita sampai kayak dingkulun gitu Mas. Jadi tidak bisa lari, tidak bisa. Seperti sekarang sudah apa? Seperti biasa. Getarannya, kemudian pertama ada suara jatuh kayak benda berat, beleduk gitu. Saat itu saya hampir konsentrasi saya hilang, saya mau selesai. Kemudian Mas Imam menyusul di belakang saya konsentrasi lagi. Dan sebelum itu benar ada suara tangisan. Kemudian jarak beberapa menit, tidak lama itu tiba-tiba muncul kain putih yang tingginya kurang lebih 3 meter. Itu saya melihat kurang lebih ada 2 menit, itu nggak hilang-hilang. Setelah saya dekatin Pak Yo, ayo kita ambil sendal. Saya baru nengok ke belakang, itu sudah ndak ada itu, yang seperti kain putih yang tingginya 3 meter itu. Kalau menurut Mbak Bitin sendiri, kain putih tadi itu apa? Kain putih itu adalah yaitu yang dinamakan pocong yaitu. Menurut saya itu pocong yang mungkin ya yang tadi kita sempat ziarah ke Tembung Boyo. Di situ intinya kita minta izin ziarah situ, kemudian kita melaksanakan meditasi di lapangan Tembung Boyo ini. Ternyata ya saya katakan bahwa goib itu ada, dan saya menyatakan dan melihat mata kepala sendiri bahwa goib itu memang ada. Begitu Mas Bang. Oke. Ya pemirsa, ini anginnya tiba-tiba kenceng. Ya pemirsa, lihat, buktikan. Ya. Terima kasih Mbah, udah disambut di sini saya dengan baik. Saya doakan masuk surga semuanya yang di sini. Ya, semakin panas badan saya, tapi saya tidak mau fokus ke badan saya belakang. Allah. Dan untuk menguji mental juga sebagai laki-laki, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Woi, ini 10 ini. Tadi ada 17. Yang 7 sudah hilang. Jangan merasa takut. Dekatkan dirimu pada Allahmu, pada Tuhanmu. Kalau mau masuk aja sudah takut ya pasti gagal. Iya. Gitu. Jadi tetaplah kita wirid secara rohnya aja. Secara roh kita wirid, tapi kalau di saat kita diganggu ya buka aja wiridnya, dilepas. Tapi di saat tidak terganggu jangan dilepas. Secara rohnya aja biar jiwanya tenang.
Kalau jiwa tenang, saya yakin roh apapun, jahat maupun tidak jahat, saya yakin tidak bakal dekat itu. Iya. Minimal nggak akan mampu. Nggak akan mampu menerobos. Nggak akan mampu. Tapi serangan-serangan, terobosan-terobosan yang pengen itu memang ada ya. Ada. Yang paling kuat tadi apa? Kalau bisa diceritakan. Kayak genderuwo, Pak. Yang paling kuat itu genderuwo. Penerangan makin tidak jelas, kabut tebel. Apa cuman perasaan saya atau gimana? Kabut tebel banget. Di belakang saya ada suara lagi keras, kayak orang ngobrol itu loh. Kayak orang ngobrol di belakang saya. Gelap, udah bang. Udah. Gelap, udah. Udah bang. Ambil bang. Tim. Tim. Ada pocong, ada kuntilanak di sini, banyak sekali penunggu-penunggu di sini. Entah itu suara ayam berkokok atau orang yang teriak-teriak seperti bunyinya seperti itu. Udaranya cukup dingin, ada angin semilir. La ilaha illallah wallahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. La ilaha illallah. Ada sedikit angin. Sedikit angin. Kowe nek arep teko ngene aku duweni tetembungan. Iki aku ora arep sing piye-piye, aku teko kene iki mung silaturahmi. Ora kok aku arep gawe rusak, gawe kepitunan, gawe gaduhe kahanan iki ora. Papan duitmu. Astagfirullah. Saya mendengar ranting jatuh. Ya ilah. Ngapunten Mbah, kula iki mboten ajeng pripun. Kula namung silaturahmi kemawon. Kelingan bahwasanya kita ini hanyalah manusia yang lemah, yang tidak punya daya upaya apapun kecuali atas
izin dan kehendaknya Allah Subhanahu wa taala. Rukun pakune agama iku telu, Islam, iman, ihsan kabeh kuwi fardu. Wong kang urip kudu becik lahir batin, kanthi ilmu sarta amal kelawan yakin. Rukun pakune agama iku telu, Islam, iman, ihsan kabeh kuwi fardu. Wong kang urip kudu becik lahir batin, kanthi ilmu sarta amal kelawan yakin, kanthi ilmu sarta